Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmia Widasti dengan NIM R0212211029. Di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan mengenai modalitas hot pack. Ini adalah hot pack, modalitas panas yang digunakan untuk meningkatkan relaksasi, meredakan nyeri, meningkatkan aliran darah, memfasilitasi penyembuhan jaringan, mengurangi spasme otot, dan mempersiapkan sendi yang kaku serta otot yang tegang untuk berolahraga. Adapun indikasi penggunaan hot pack, yang pertama itu kekakuan otot. Pemanasan dengan hot pack dapat membantu mengurangi kekakuan otot, meningkatkan fleksibilitas, dan mempersiapkan otot sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, artritis atau radang persendian. Suhu panas dari hot pack dapat memberikan bantuan dalam meredakan nyeri pada persendian yang terpengaruh oleh artritis serta meningkatkan pergerakan sendi. Yang ketiga yaitu hernia diskus intervertebra. Pemanasan dengan hot pack dapat membantu mengurangi kekakuan dan meningkatkan fleksibilitas pada area yang terkena hernia diskus intervertebra. Yang keempat, nyeri bahu. Hot pack dapat membantu meredakan nyeri pada bahu dengan meningkatkan sirkulasi darah ke area tersebut dan mengurangi kekakuan otot. Yang kelima yaitu tendinitis atau radang tendon. Suhu panas dari hot pack dapat membantu mengurangi nyeri dan peradangan pada tendon yang terkena tendinitis. Yang keenam itu bursitis atau radang bursa. Pemanasan dengan hot pack dapat membantu meredakan nyeri dan peradangan pada bursa yang terpengaruh oleh bursitis. Yang ketujuh, sprain dan strain. Pemanasan area yang terkena dengan hot pack dapat membantu mengurangi kekakuan, meredakan nyeri, dan meningkatkan pergerakan setelah cedera. Sprain atau strain. Pun hot pack memiliki banyak manfaat, tapi terdapat juga kondisi-kondisi tertentu di mana penggunaan hot pack harus dihindari atau digunakan dengan hati-hati. Adapun kontraindikasi penggunaan hot pack, yang pertama itu kulit yang bengkak dan terjadi pendarahan. Penggunaan hot pack pada area yang bengkak atau mengalami pendarahan dapat meningkatkan risiko pendarahan lebih lanjut atau memperburuk pembengkakan. Yang kedua, pendarahan aktif. Jika ada kondisi pendarahan yang sedang berlangsung, penggunaan hot pack dapat meningkatkan aliran darah ke area tersebut dan memperparah pendarahannya. Yang ketiga itu edema. Hot pack dapat memperburuk kondisi edema atau pembengkakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan di jaringan tubuh. Yang keempat, tumor ganas terlokalisasi. Pemanasan pada tumor ganas yang terlokalisasi dapat mempercepat pertumbuhan atau menyebarkan sel-sel kanker. Yang kelima yaitu gangguan kulit yang menyebabkan kemerahan atau lepuh. Jika ada gangguan kulit seperti luka bakar, ruam yang merah, iritasi, atau lepuh, penggunaan hot pack dapat memperburuk kondisi ini atau menyebabkan rasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu persiapan alat. Yang pertama, alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi berjumlah 2 yang dibutuhkan untuk melakukan tes sensasi panas dan dingin. Jadi tabung reaksinya itu diisi air panas dan air dingin. Selanjutnya ada handuk sebagai alat untuk mengikat hot pack tersebut agar tidak jatuh atau tidak geser ke tempat atau ke daerah yang tidak diinginkan. Selanjutnya tentu saja kita membutuhkan hot pack dan juga air panas untuk merendam hot packnya. Tapi sebenarnya hot pack itu akan lebih awet jika direbus terlebih dahulu atau dimasukkan ke oven agar lebih tahan lama panasnya. Selanjutnya yaitu pengaplikasian hot pack pada regio hip. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu tes sensasi panas dan dingin. Arahkan pasien untuk berbaring
dan miringkan badan atau posisi side lying. Apabila ada celana pasien, maka sebaiknya diangkat terlebih dahulu agar tidak ada kain yang melapisi, dan lakukan tes panas dingin. Tanyakan kepada pasien mengenai apa yang dirasakan, apakah panas atau dingin. Setelah melakukan tes panas dan dingin atau tes sensasi panas dan dingin, maka selanjutnya yang dilakukan adalah mengaplikasikan hot pack pada regio hip. Jelaskan kepada pasien mengenai posisinya, yaitu side lying. Jika ada celana pasien, maka angkat terlebih dahulu atau naikkan celana pasien agar tidak menghalangi hot pack-nya. Sebelum mengaplikasikan hot pack, sebaiknya dilap terlebih dahulu agar saat diaplikasikan pada kulit pasien, maka kulit pasien tersebut tidak melepuh karena panas. Dosis yang digunakan dalam penggunaan hot pack ini sekitar 20-30 menit saja. Dan sebaiknya cek secara berkala dan tanyakan kepada pasien apakah pasien masih nyaman atau bahkan pasien merasakan panas. Jika merasakan panas, maka dibuka terlebih dahulu atau dibuka beberapa menit lalu diaplikasikan lagi pada regio tersebut. Setelah selesai, maka hot pack-nya dibuka, lalu lap dengan menggunakan handuk agar tidak ada sisa air dari hot pack tersebut. Nah, selanjutnya itu pada regio knee, arahkan pasien untuk berbaring supine dan lakukan tes sensasi panas dan dingin pada regio knee. Tanyakan kepada pasien secara berkala apa yang dirasakan, apakah panas dan dingin, dan apakah benar yang telah dirasakan oleh pasien itu merupakan panas dan dingin. Nah, setelah melakukan tes panas dingin pada regio knee, maka sekarang kita aplikasikan hot pack pada regio knee-nya. Jadi hot pack-nya itu seperti tadi dilap terlebih dahulu agar tidak atau meminimalisir adanya air panas yang membuat kulit pasien nanti akan panas atau bahkan melepuh. Dan gunakan handuk agar hot pack-nya tidak jatuh atau tidak kemana-mana, atau ikat handuk tersebut pada knee pasien. Nah, tunggu sekitar 20-30 menit dan tanyakan secara berkala kepada pasien apakah pasien merasakan panas atau pasien sudah merasa nyaman. Jika pasien merasa panas, maka kita perlu membuka hot pack tersebut dan membiarkan beberapa menit. Setelah itu mengaplikasikan hot pack-nya lagi. Setelah selesai, maka kita buka ikatan handuknya yang tadi dan melepas handuknya, juga melepas hot pack-nya. Selanjutnya kita lap knee pasien atau pada bagian yang terkena hot pack agar tidak ada sisa air dari hot pack tersebut. Yang ketiga adalah regio ankle. Jadi seperti video-video sebelumnya, kita harus melakukan tes sensasi panas dingin terlebih dahulu pada pasien. Lalu tanyakan pada pasien apakah dia merasakan panas dan dinginnya atau tidak. Setelah melakukan tes sensasi panas dingin, maka selanjutnya yang dilakukannya itu mengaplikasikan hot pack pada ankle pasien.
Sebelum itu, arahkan pasien untuk duduk dan menekuk lutut. Selanjutnya, aplikasikan hot pack pada engkel pasien. Sebelum itu, bersihkan terlebih dahulu hot pack tersebut agar meminimalisir adanya air. Setelah itu, pasang hot pack pada engkel pasien, lalu balut dan ikat menggunakan handuk agar tidak lepas pada engkel pasien atau tidak mengarah ke arah yang lain. Diamkan selama 20-30 menit dan cek secara berkala dengan menanyakan kepada pasien apakah pasien merasa nyaman atau pasien merasakan sangat panas. Jika pasien merasakan sangat panas, maka buka terlebih dahulu hot pack, lalu diamkan selama beberapa menit, lalu pasang kembali hot pack-nya. Setelah selesai, maka buka kembali ikatan dari handuk dan lepas handuknya terlebih dahulu, kemudian buka hot pack-nya. Setelah itu, bersihkan engkel pasien. Penting untuk diingat juga bahwa hot pack juga perlu digunakan dengan hati-hati. Jika suhu terlalu panas atau terlalu lama diterapkan pada kulit, dapat menyebabkan luka bakar atau iritasi kulit. Selalu gunakan hot pack dengan aturan yang disarankan dan hindari menggunakan secara berlebihan. Jika ada keraguan atau kondisi medis yang tidak pasti, konsultasikan dengan profesi medis sebelum menggunakan metode terapi suhu panas seperti hot pack. Ini penting untuk memastikan bahwa perawatan yang tepat diberikan dan untuk menghindari komplikasi yang mungkin timbul dari penggunaan yang tidak tepat dari terapi panas ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai modalitas hot pack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.